Gak apa-apa gak dapet tagline, yang penting dapet BBS. Ya. Cerita sedikit, dulu gue pertama kali ngeliat dia itu di lapangan yang penerangannya hanya dengan lampu tembak. Nah kalau dulu, hobi banget bola. Bang, puasa nggak? Insyaallah. Insyaallah. Warteg lagi. Jangan dong. Nah ini dia, kenapa pada saat itu lu pilih Ortus? Kalau menurut gue nih bang ya, Nah, menurut lu? gue nggak bakal khawatir sama Ortus karena di dalam Ortus tuh udah ada ibaratnya orang-orang yang berpengalaman di zaman dulunya udah mengelola brand. Nah dari Jogo Salasevas kalau bisa beli apa? Kisi-kisinya aja, Iya. kisi-kisinya. Roda 3 digit? Iya. Ya 3 digit sih gue aja. Bisa beli apa ya? Iya. Bisa beli kendaraan baru? Ya, Kendaraan baru. Oke, berarti Gokil. lumayan lah. Selamat datang di Sportways Podcast. Podcastnya. Udah episode keberapa nih belum dapat juga itu tagline. 128, tapi kita belum dapat tagline-nya ya. Tagline-nya ya, nggak apa-apa. Harus dipikirkan. Gak apa-apa gak dapat tagline, yang penting dapat BBS. Ya. Brambang Bayu Sampai. Oke, jadi untuk podcast kali ini kita bakal ngobrol bareng sekitar 2 hari ke depan sama Panjangan. Ya 8 hari. 8 enggak panjang. seminggu ke depan. Jadi lebaran di sini, oke? Gila ini dia enggak apa-apa nih ke sini. Enggak apa-apa lah. Hah? Enggak apa-apa. Tadi Serius, gue udah pesen Grab. Betul. Iya, betul. Lu enggak apa-apa ke sini, Bang? Nggak apa-apa gue soalnya diterbangkan langsung dari planet Parung kan. Oh, planet Parung gila. Itu kalau buat teman-teman nih yang mau ke Parung itu ada pemeriksaan ini ya bang, apa paspor. Serius di depan poin juga. Berarti bareng sama Bekasi dia. satu satelit lah itu. Parung Bekasi. Gila. Lu ketemu teman lama dong nih? Ketemu, iya teman lama. Jadi gue cerita sedikit. Dulu gue pertama kali ngeliat dia itu di lapangan yang penerangannya hanya dengan lampu tembak. Seriusan? Lapangan apa? Lapangan ini ya? Santiago. Sebelumnya lagi ada di dalam komplek tapi Santiago itu. Iya Santiago yang di depan pom bensin kan? Oh. Itu tahun berapa? Tahun 1. Enggak dong. Jadi gue baru banget ketemu dia dan dia masih ya ibarat kata masih berbentuk encu. Gue lagi main layangan katanya. Tau ambil bolanya. Di mana tuh? Itu tahun berapa sih? Tahun berapa itu? Tahun berapa sih, Bang? 2008 2009 kali ya. Udah lama banget asli. Iya. Udah lama banget. Gue SMA bang, gue SMA. Oh, sekolah juga? Sekolah. Jadi dia Jadi gue akselerasi. Akselerasi, deselerasi. Jadi gua tuh tahun 2000 berapa, entah 2000 berapa itu gua baru-baru main ke Parung terus ngeliat dia tuh. Dulu rombongannya siapa sih dia? Siapa? Lu dulu main? Ya gue udah Suni. Awal banget emang udah ada Suni, belum? Oh belum ya. Gue yang udah Mance, Piron. Mance. Oh, Mance. Mance. Kalau yang belum tahu Mance, udah gitu siapa lagi gua entah tuh. Dan dia tuh jago parah. Dulu ya? Dulu. Sampai sekarang juga maksud gue dulu tuh iya. Untuk seumuran dulu, dia. Dia metamorfosanya sama kayak Cristiano kali ya. Pertama lincah, sekarang kan lebih pada timing, pengalaman lah itu bicara pengalaman gitu ya. kalau sekarang. Lebih elegan. Nah, kalau dulu, hobi banget bola. Bang, puasa nggak? Insyaallah. Warteg lagi. Jangan dong. Jangan. Nah, dulu tuh kayaknya hobi parah main bola. Dulu tuh jago banget asli. Emang lu bola itu dari apa sih, Bang? Maksud gua apakah menurut lo gitu ya, menurut lo itu bakat alam apa keluarga lo ada yang main bola juga? Iya, kalau jadi gue tuh lahir di keluarga yang suka sepak bola semua, Bang. Jadi dari kakak gue tuh sepak bola semua sebetulnya. Terus bokap gue tuh kayak apa ya, kayak ngewajibin anak-anaknya ya suka sepak bola jadinya. Jadi kalau malam aja ya itu tontonannya ya kalau ada Serie A, kalau almarhum bokap gue kan sukanya AC Milan kan. Iya, AC. Ya. Keluarga AC Milan. Iya. Keluarga gue dari AC Milan semua. Kalau gue sendiri Barcelona. Gue kira lo sendiri AC Parma. Nah, menarik jauh banget dari anggaplah 2008 lah 2008 masih main sama lo sampai sekarang udah jauh banget, Bang ya. Ya, lumayan lah. Iya lah gitu. 15 tahun. 15 tahun ya. 13 tahunan. Iya. Dulu mungkin dia main ya sekedar main aja, beli sepatu, main gitu kan. Baju warna kuning, celana warna hijau, main aja. Sekarang kan kalau main minimal baju celana kaos kaki harus satu warna.
dilihat. Dulu mah Iya. gas-gas aja. Gas aja, main di mana aja gas. Paling jauh dulu lu main di Apa? mana? Paling jauh waktu dulu SMA lah gitu, paling jauh SMA. di mana? Paling jauh di Ciseeng, daerah Ciseeng. Iya. Ciseeng Ada daerah Babakan namanya, ada Daerah daerah Babakan. Babakan. Maksudnya di situ ada salah satu apa ya? Kayak kampung tapi di dalamnya banyak lapangan futsal, Bang. Jadi ada di daerah Babakan, di daerah Ciseeng itu. Jadi ada beberapa lapangan gitu. Oh. Jadi sering tuh gua main di situ. Buat kalian yang nggak tahu, misalkan yang diomongin Babakan sama, gue juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Lo nggak sendiri gitu. Ya, lo tahu Babakan nggak? Tahu Tahu. gua. Oh, satu Mama. ini sih, ya. Satu line. circle gitu. Satu circle salah dulu ya. Gokil. Nah, cuman gini Bang yang menarik Bang. Lo kan dari dulu tuh ya yang gue bilang tadi itu menarik banget dari jauh sampai sekarang. Perubahan lo yang ya nggak kebayang kan lo dulu pakai jaket begini. Nggak kebayang pasti kan. Nggak kebayang lu bisa di hire sama brand yang brand lokal gitu Benar. kan, terus brand luar. Akhirnya sekarang balik lagi ke brand lokal set. Nah, gue mau bahas dari awal banget gitu kan. Karena ketika brand mau narik lo, pasti dia ngeliat sesuatu. Misalkan menurut lo apa sih yang lo punya gitu sampai brand tuh mau narik lo gitu? Ya pertama sih mungkin ya brand melihat gua pertama prestasi, kedua Prestasi, historical sih Bang, mungkin ya. Karena Ah. historical kan gue jadi pemain pertama yang bermain di liga luar negeri ya Oke, kan. oke. Jadi ya ibaratnya ya karena belum ada yang mencapai level itu dan gue orang pertama mungkin ya bisa disebut juga kan menembus batas tradisi kan. Menembus batas tadi. Iya kan? Boleh juga bahasa Boleh, Indonesia. kan? Oke, terus, Dan terus. juara lagi ya. Dan Juara, ya juara. dan juara pula kan. Nah. Nah, mungkin ya historical itu kan yang selalu diangkat kan. Dan juga di Indonesia juga ya langganan timnas, Langganan ya kan timnas. juga terusnya juara pernah juara juga dan ya mungkin kalau menurut gue sih prestasi sih di Prestasi utamanya ya? prestasi. Kalau ya mungkin kalau di sosmed atau di media sosial lainnya kan itu ya media penunjang aja sih Nah, sebetulnya. ini menarik. Ntar kita bahas itu ya masalah. Benar, sosmed. benar, Iya, benar. Masalah. Karena kalau lo lihat sosmednya Bayu tuh banyak banget tuh. Ini. Iya. Ada air minum, air mineral, Iya. kurma. Tidak agak. Minyak kayu putih ya, semua dong. Tapi waktu lo keluar negeri tuh udah sama spek waktu itu. Ya. Udah Udah punya sama brand. Udah punya brand ya berarti. Udah ada brand. Udah. Itu Baru itu itu. berapa lama itu sebelum Pokoknya 3 tahun. 3 Enggak, tahun. sebelum lo main itu berapa lama jangka waktunya dari sama spek? Setahun sebelumnya udah sama spek atau Dari berapa ya? Itu Dari 2013. Setahun sebelumnya. setahun sebelumnya? Itu ya? tahun kedua. Oh, itu sebelum ke Cina apa? Pelen ya? Apa? Pelen. Iya. Sebelum, iya benar kan Pelen kan? Nah, Oh iya. 2014 malah. Itu pas Lebih itu? baru masuk spek itu kalau nggak salah. oh, jadi baru masuk spek, rezekinya spek juga berarti kan waktu itu. baru Lu- ya karena kontrak di awal tahun waktu itu di Januarian. Oh, berarti emang rezekinya spek juga. Soalnya dapet. dikasih wear test dulu sama Bang V kalau nggak salah buat SEA Games 2013. Ini suruh pakai sepatu. Oh. Gitu. Oh, nyobain. Oh, Nah ini nih yang gue belum tahu nih. Apa tuh? Jadi awal mula spek tertarik itu awalnya gimana, Boy? Menurut lo, menurut Gua pandangan lo ya. Gua ya kan gua lagi itu mungkin salah satu pemain muda yang ada di timnas kan dan gue juga pada saat itu ya mungkin racing star di situ Bang. Oke, Jadi gua oke. jadi pemain paling muda di timnas pada saat itu kan mungkin Bang V mau sedikit meregenerasi pemain-pemain di spek kan. Karena kan ya ada di spek kan udah pada Wah. senior banget kan. Hera, Henkur. Iya udah senior banget Siapa kan. lagi tuh Mungkin waktu itu? pengen ngerekrutmen pemain muda Benar, gitu. betul. Ya mungkin gue lah yang pada saat itu yang direkrut gitu. Gue barengan sama Batel juga kalau nggak salah. Berdua Oh waktu berarti itu. Bang Teli. Orang lama juga. Iya sama Teli. Itu padahal waktu itu gue ingat banget di spek tuh ada siapa yang bewokan tuh? Haidar Haidar. udah ada belum tuh? Oh. Udah pada waktu itu kayaknya udah nggak ada deh kayaknya. Oh, malah dia udah Nggak ada kayaknya. Kayaknya Caca Bang Haidar. yang Kalau masih ada Bang Caca. ya Oh, dari Caca. pertama tuh Bang Caca terus Denny Denny Hera. Handoyo. Denny Handoyo. Iya. Benny Hera malah Henkur, kayaknya Henkur. Henkur kayaknya udah lama. udah enggak dia. Udah enggak juga kayaknya. Jadi itu siapa ya?
Kalau dulu kan Bang ya- Yos. Bang Yos. Jadi memang waktu itu mungkin memang lagi regenerasi sih yang Iya, regenerasi mungkin. Bang Benny Hera udah cut tuh, Iya, Bang berarti Henko. dua orang anak kecil itu dia sama Telly berarti ya? Kelly waktu Iya. itu. Nah itu berapa lama tuh sama Spek tuh? Berapa tahun ada? Sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun? 2016. 3 tahun. 2015 ya. 3 tahun. Oh, 3 tahun. Abis 3 tahun itu Nike. Nike 2017 2018. 2017 sampai 18. Sampai Setahun 19 dong. Sampai 19. 2 tahun. 2 tahun. Oh, 2 tahun. abis itu Harusnya baru- kan 4 tahun. Jadi Uh-huh. di Nike itu kontraknya tuh 2+2. Hmm. Jadi gue jadi setelah 2 tahun boleh kita negosiasi lagi gitu. Oh. Perpanjang nggak gitu Ah. kan. Jadi kalau ya kayaknya waktu itu kan Ortus datang tuh Ah. dengan sejuta ide gemilangnya. Wah ini Sejuta ide gemilang. menurut gue nih Ada. luar biasa nih. Breakthrough. Iya. Ada vocab lagi sih. Ada Iya. pokoknya lagi. Luar biasa nih. Ya, udah. Tapi di Nike lu doang ya, Bay? Di sini. Mungkin yang secara kontrak resmi dari Hitam di atas putih Iya, bahasanya. mungkin gua doang. Dulu sih gua tuh pas di Jepang. Gua sempat ikut Liga Mizuno, Jepang. Asics apa? Nike. Nike. Sama Nike gitu. Iya, Nike. Nike-nya kebalik. Sepatu yang lo pakai waktu itu apa, Bang? Cyanid. Spek cyanid. Spek Cyanid ya. Andalan tuh cyanid. Cyanid itu sekarang Terus- jadi apa ya? Cyanid pokoknya abis itu cyanid terus abis itu Meta. ya meta salah udah. Nah, Ada yang menarik. apa tuh? Ada yang Paling menarik. top. Meta salah. Heeh. Meta salah sekarang itu identik sama posisinya beda bang sama lu. Ya. Dulu kenapa lu milih meta salah? Jadi gini bang, gua kan dulu sering cedera tumit. Ya, Oh, sering iya. cedera tumit ya. Dan dulu tuh apa ya? Karena mungkin permainan gue intensitasnya kan cepet banget, Ah. jadi yang sering kena tuh tumit tuh. Nah, Oke. gua kayaknya gua Harus pakai sepatu tinggi. Iya, sepatu tinggi. Gue coba sepatu tinggi, wah enak juga nggak masalah gitu. Ah. Karena menurut gua yang paling penting dari flank itu kan bukan hanya sekedar ya kita bisa gocek lawan bang, kita juga harus bisa ngumpan segala macem lah. Jadi wah ini nemuin yang soal tinggi itu ya pada saat itu Oh. akhirnya gue berani mencoba Benar-benar, soal benar. tinggi. Bener-bener Di situ. karena memang meta salah tuh kayak void terus meta salah yang sekarang itu memang diposisikannya sebagai pivot sama anchor. Oh, gitu. Posisi-posisi yang memang dirasa pergerakannya tidak se-epic yang flank gitu. Kalau flank kan memang identik di Indonesia flank mah Karena dari, gitu kan. dari dulu gue nggak pernah pakai yang tipis-tipis. Iya, yang nah ada beberapa orang, beberapa anak, beberapa bocah itu menurut dia sepatu tipis, enteng, ya flank banget gitu dan mereka belum berpikir sampai ke sana. Faktor cedera itu belum dilihat banget. Nah, sama mereka. itu ya faktor-faktor Keselamatan. ya, gitu. safety-nya tuh belum kepikiran banget kalau anak-anak zaman sekarang. Yang penting enteng, tipis, Iya. flank. Karena emang nyaman banget, emang nyaman banget tuh tipis tuh nyaman banget asli. Tapi lu tipis juga ya? Tipis dulu gua. Enggak, sampai sekarang. Sekarang Sampai sekarang enggak. enggak ya, sekarang Karena tipis udah umur kan udah, sekarang. udah gitu gue ganjil pakai sol-solan yang gel itu loh. Iya pakai gel. Iya, yang dibeli di tukang sol ada. Ya, kayaknya ada sih tukang sol ya. Gitu gue pakai itu tuh tambahannya tuh. Oh, biar lebih nyaman lagi tuh. Lebih tinggi, lebih nggak langsung ke si Floor-nya gitu iya, ya. karena dulu kan 8 plaster juara Iya. banget. 8 plaster tuh juara Iya, banget. karena kan dulu plaster paling Iya. 8 plaster dulu. Bener. Aduh sorry, gue udah lapangan vinil, gue nggak. Iya. Umur berapa sih? Lu belum pernah ngerasain Tua-tua banget sih. belum pernah ngerasain keringet sampai kesempak-sempak basah hadiahnya kambing doang kan? Kasih tau Bang. Kasih tau Bang. Gue tuh sama dia juara kambing doang. Iya nih gue pertama kali keluar di Bener. Parung itu gue main sama Bang Golek. Ya Himalaya kan Bang kita. Iya bener. Hadiahnya kambing lu bayangin. Bang Naim pas ngeliat gue di bawah Bang Ucok kan katanya, Cok ini serius bisa main katanya. Iya, katanya Cok ini serius bisa main katanya. Bisa Im, dia semangat anaknya. Oh semangat aja Oh, gitu. kalau anak muda biasanya tuh Iya. gitu tuh, semangat tuh. Semangat. Terus gue udah yang gak heran. Akhirnya dia keluar juga. Siapa yang bawa nih kata gue. Bang Ucok. Oh iya siap kata gue. Udah. Gue kayak yang anjir senang gitu gue ngeliat. Oh iya nih anak main sama gue. Alhamdulillah akhirnya kata gue. Balik lagi spek nih. Ini kan brand pertama lu waktu itu kan, Ya. itu. Dan lu kan pasti gua yakin banget lu akan kebingungan di situ. Namanya tiba-tiba anak muda gitu kan ditawarin kontrak sama brand gede Brand gitu, gede. brand nasional Iya. gitu kan kayak berapa nih? Karena berapa dulu nih? memang impian anak futsal ya pada saat itu ya kontrak sama Iya. brand itu.
kalau dulu. Kalau iya karena memang waktu itu kan satu-satunya, Iya, belum ada yang lain lah gitu Iya, kan. benar. Nah, waktu itu Bang, lu kalau boleh tahu, lu dikontrak berapa gitu waktu itu? Nilainya. Nilainya. Nilainya berapa ya? 17.000 ada. Enggak, udah Gua lah gila, udah jutaan lah pasti. 1.500.000. 1.500.000. Iya, jutaan lah itu. Berapa minggu? per bulan. Ya. Oh, baru minggu. Jadi BBS pertama kali dikontrak sama Specs itu 1.500.000. Yang menurut gua mungkin lumayan gede kali waktu itu ya untuk anak futsal. Ya. Tahun 2000 berapa? 2013? Hitungannya 14. dia newbie baru. Iya. Harga segitu kali Ah. dinilai ya sosok lah cukup lah. Cukup lah. Itu langsung 3 tahun ya waktu itu apa? Enggak, setahun kalau dia. Oh, setahun. Tapi naik terus. Eh Oh. Berarti 1 tahun. Oh, itu kali Bang dia nggak mau lanjut Bang. Enggak juga. Enggak dia. Gua manajer saat Iya. Gua manajer dia saat itu, jadi kami Ya, iya, kami kampret lu mah. Tapi waktu itu lu seneng banget Bang ya, maksudnya ketika dikontrak gitu kan pertama kali, dan maksud gua lu pasti nggak akan kepikiran sampai sejauh ini kan. Iya. Lu nggak akan tahu bahwa di depan lu akan ada kontrak sama AB, lu punya sepatu kan nggak ada. Tapi benar. lu pikiran lu kan saat itu doang kan. Iya. Itu gimana tuh Bang? pikiran gue pada saat itu masih ketika gue dikontrak brand tersebut nih, ya kan menambah pemasukan dong. Betul, Dan setuju. menambah pemasukan, gue bilang tuh kayaknya nih kalau menambah pemasukan juga tanggung jawab gue semakin gede kan bang. Betul. Jadi ya gue harus lebih improve lagi ibaratnya, karena kan gue melihatnya pada saat itu ya saingan-saingan di futsal kan bagus-bagus Betul, banget. betul, setuju. Ya kan, jadi ya gue harus tetap kerja keras nih ibaratnya kalau gue mau panjang di Oh, iya benar-benar. spek ini gitu. Benar, Jadi benar, ya benar. mau nggak mau gue harus kerja keras gitu. Oh, Jadi kita di kontrak kadang kan mungkin ada seseorang yang udah dikontrak salah satu brand ya dia wah leha-leha lah udah aman lah gue iya, ya. iya, iya. Tanpa Nggak ada sebetulnya tanggung jawabnya gitu iya, ya. sebetulnya kita ini kan dikontrak kan buat ya bermain kan. Ah. Jadi ya main kita itu nggak boleh turun kasarnya ibaratnya. Karena jualan kita tuh kalau jualan pemain futsal tuh ya di permainan Di ibaratnya. performa lu lah gitu. Perform Ah. gitu. Kalau lu istilahnya lu nggak perform, tidak menghasilkan apa-apa gitu Iya. di lapangan ya. Kalau dulu Hmm? mungkin emang perform. Kalau Nah. sekarang kan bisa dibantu sama medsos. Iya. Oke, apa benar, segala setuju, macam setuju, ya kan. setuju. Jadi ya emang kalau sekarang aset digital ya udah sangat penting bang. Kalau sekarang kalau menurut gua. Tapi emang ada Bang yang begitu? Apa? Yang pemain skillnya biasa aja tapi maksudnya bagus, terus dikontrak brand? Kayak sih nggak mungkin ada sih. Nggak mungkin ya? Dia pasti brand itu melihat dia punya kemampuan. Kemampuan dulu berarti? Pasti punya skill. Berarti nah, nggak ada. ditunjang. Nah, kalau Benar. menurut gua apa ya? Media sosial itu sebagai media penunjang aja sih. Bang. Bonus lah, Oh, bonus. Ibaratnya Bonus. dia punya skill nih, ibaratnya Ah. dia punya skill, menurut dia skill bagus. Tapi dia karena dia main media sosialnya bagus, itu nilai plus lagi. Bisa nilai Nah. kontraknya lebih sama yang punya skill karena dia punya nilai jual yang bagus. Ngerti nggak, Bang? Kadang kan value kan nggak bisa dilihat dari skill doang kan. Betul, Tapi betul, dia betul. ibaratnya dia jago memanage dirinya di media sosial lain-lain, Benar, apa benar, segala macam itu nilai plus lagi. Dan brand juga sekarang bukan lihat ya ke skill udah tahu yang Udah pertama, pasti, udah pasti gitu, yang udah pertama, pasti itu. skill prestasi yang pertama. Cuman ya dilihat juga ke faktor-faktor penunjang tersebut kalau menurut Betul. gua bang gitu. Nah, itulah mungkin yang dilihat sama Nike. Akhirnya ketika lo cut tuh sama Specs 3 tahun kan? Ya. Cut sama Specs 3 tahun. Akhirnya kan menurut gua waktu itu dunia futsal terheboh-heboh, tercengang-cengang. Ini ada orang Membagongkan. membagongkan tiba-tiba dikontrak sama Nike. Nike. Dan it's legit Nike-nya Nike. Tempo. Bukan. Apa? Bukan, maksud gua bukan yang istilahnya kan ada beberapa pemain yang mungkin Oh. suka pakai Nike. Oh iya tapi dia nggak iya dikontrak. paham. Kayak toko ngasih Nike. Iya gitu. Ada Toko, beberapa pemain yang benar. suka. Kita nggak mau sebutin pemainnya. Pokoknya pasti banyak lah yang suka Ah. pemain pakai Nike gitu kan. Tapi nggak dikontrak. Tapi Iya. it's legit. Dan gua waktu itu pernah nanya sama dia. Itu kontraknya langsung dari Amerika loh. Jangan sendiri kontrak naik Iya. pesawat. Gitu. Terus dia Amerika juga, sama yang lain juga. Enggak, Amerika nama negara. Oh iya, sorry, Nama sorry. negara. Kirain Amerikanya. Bener nggak bang? Itu legit Iya. dari Amerika langsung gitu. Jadi sempet lama tuh bang apa Ah. namanya perihal kontraknya karena dikirim dulu ke Oh. Nike Amerika, jadi balik lagi. Nah pada saat itu lagi ada badai apa gitu, jadi tertunda tuh kontraknya gitu. Badai Krispati? Oh enggak bukan. Enggak. Itu ya, Itu halo, personal. sorry, Itu sorry, personal, sorry. maaf ya. Lanjut. Terus? Berapa ya sampai 10 6 bulan. iya enggak 10 harian lah. Oh, Maksudnya 10 harian. ngaret seminggu akhirnya sign udah langsung
resmi jadi Resmi. Nike atlet. Boleh milih sepatu nggak sih Boy dulu Boy di Nike? Jadi gini bang, kalau di Nike ini, kita pengen tahu juga nih. ya kalau di Nike itu biasanya Enggak, dari awal. Berarti enggak. Kalau di spek milih sepatu. Kalau di spek, iya kita bisa request. Oh, mau request. apa aja. Nah, sekarang Nike. Nah kalau di Nike, jadi kamu tuh tipenya mau apa? Pertama dari awal. Kalau misalnya, baik kamu merkurial ya, gitu misalnya. Nah pertama kali tuh gue kira merkurial sama gue cocok. Nah gue pakai merkurial tuh, udah di approve-nya ya Bayu Saptaji merkurial. Jadi selama gue dapet sampai 6 bulan ke depan tuh merkurial gitu, gitu. Kan dia dapat barangnya kan per 3 bulan kan, 3 bulan. Jadi ada summer, winter, spring kayak gitu kan, musim-musimnya. Jadi gue dapat barangnya. Pokoknya itu musimnya di Parung ada makanya. Karena memang Parung salju pun terasa kan. Mangga, rambutan, dongdong kayak gitu. Kalau di Parung mangga, rambutan, dongdong, kecapi kayak gitu. Kecapi. Terus gimana? Terus. Udah. Merkurial tuh kan. Udah merkurial. Ternyata nggak cocok pas Sempit. pertama iya di depan jadi buat Mengecil kaki lagi. sempit ya. Wah, nggak nyaman nih. Langsung gua bilang lagi, "Bang, boleh coba suatu." Wah, ini udah di approve-nya segini. Ya udah nggak apa-apa, Bang. Akhirnya gua sempat nggak apa-apa, gua beli dulu. Akhirnya gua coba pakai Tiempo nih, gua nyobain apa nih. Gitu. Gua kerja sama Toko gitu. sama toko online gitu misalnya, "Bang, ada Nike ini nggak gitu yang gua suka di internet." Wah, akhirnya gua nemuin Tiempo. Udah, Bang, kayaknya gue cocok nih Tiempo nih. Udah, akhirnya gue bilang sama Bang Windra kan yang orang Nike-nya, Bang Windra kayaknya gue udah Tiempo aja. Oh ya udah, mulai Si bulan berikutnya. ya Tiempo akhirnya udah. Tapi gila ya berarti ya prosedurnya, maksud gua ketika lo udah Karena lama Bang kan, Iya. kalau brand luar itu kirim dari luar barangnya gitu. Mungkin barangnya dari Indonesia tapi dikirim dulu approve apa gimana, gue nggak tahu dah. Maksudnya keribetan prosedurnya itu ya, gimana, birokrasinya. Karena beda kan kalau misalkan lo sama let's say sebelumnya lo specs gitu kan. Lo tinggal teleponnya minta sales datang atau siapanya gitu kan, tinggal kirim barang ke rumah lo. Tinggal ke kantor atau Iya, ke kantor atau gimana ganti gitu kan. Ini sedangkan ini prosedurnya panjang dan berlibet lah. Dan gue nggak tahu tuh ternyata lu approval pertamanya itu merkurial. Iya. Karena si awal itu spek Metasala. Gue pikir tipis-tipis pasti ke Tiempo nih, nggak mungkin dia ngambil merkurial Tiempo sama apa ya kayak gitu. Oh iya dia merkurial Tiempo dong. Ada satu lagi Bang, gua Hypervenom. Betul. Hypervenom. Akhirnya dari merkurial itu gue sempet nyoba tuh Hypervenom. Gue pakai Liga Hypervenom. Wah, kayaknya Kurang juga. masih kurang nih gitu. Tinggi masih ada yang gimana gitu. Wah, akhirnya ya coba-coba akhirnya Tiempo. Oh, ini persis sama kita salah. Dan cocok di kaki lo. Cocok. Kaki lo kaki tipe lebar apa Lebar, slim? lebar. Lebar. Depannya. Karena kan nyeker dulu kan kalau main layar. Iya. Jadi napak kan makin lebar. Nggak mungkin. Soalnya dia pakai merkurial kesempitan. Udah ini udah indikasi banget dah, udah indikasi. Merkurial kayak. Terus di Nike itu gimana Bang? Kalau pengalaman lu selama di Nike Bang? Ya enak sih, maksudnya gue juga komunikasi sama Bang Windra kan, Bang Windra pada saat itu ya enak, maksudnya nggak ada kendala apapun gitu. Dan saat gue pamit pun gue baik-baik gitu ya. Gue minta maaf, gue jelasin nih Bang, karena mau ada brand gitu, karena kan di Nike memang dapetnya produk aja kan, produk senilai barang segini kayak gitu kan. Enggak segini tuh berapa? Coba sebutkan di sini berapa di Nike. Sorry, manajernya lagi ngomong. Jadi kita tuh Iya. Kami ya. Aja pon capi. Itu di Nike berapa Bang? Nilai kontraknya deh, nilai kontraknya. Kalau nggak salah sih Setahun berapa tuh? $3.500 kayaknya. Gila, kontraknya $3.500. Maksudnya masih pakai dolar gitu. Iya, tapi kan sepatu Bang. Enggak, cuma maksud gua dolar gitu, men. Jangan ya, Nak. Oh, Lu nggak nanya gua? Ya Allah. Lu 500 ya? Harus perak. 2.500. Iya, Masih 2.500. kembali itu juga. Itu Pak, lu pakai dolar ya berarti? Iya, pakai dolar tapi ya Berupa barang. produknya senilai harga segitu selama setahun. Itu harganya maksud gua kan 3.500, let's say 40 jutaan lah itu kan setahun. Iya, Pak. Nah, harganya itu harga retail Ya itu gua nggak tahu dah kayaknya. apa sih? Enggak, ini sepatu gua kena ini. Iya, begini. Terus itu harga retail apa harga HPP gitu? Ya gua nggak tahu Bang. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi yang pasti intinya sebulan lo dapat misalkan 3 sepatu mereknya ini gitu. Iya. Oh, kayak gitu.
Gua kira ada hitungannya gitu harga retail apa harga diskon gitu enggak ada. Nah itu Nike. Nike. Nah cuman kan tadi dia udah sempat bahas sedikit tuh pas di Nike udah ada mau brand masuk nih, ya kan? Nah. Dengan sejuta idenya. Ide cemerlang. Ini cemerlang. Nah itu orang belum tahu Ortus tuh, belum. Udah tahu Udah. dia udah berjalan. Oh. Udah dari 2018 kalau nggak Iya, salah. ada Asian Games. Oh Dari iya, Asian Games. itu oh iya masih di Nike deh, astagfirullah. lupa Cuman gue. gini bang, gue dengar nih, ketika di Nike kan banyak brand yang masuk juga kan? Iya. Banyak brand, pokoknya ada brand luar, ada brand lokal juga. Jadi bukan Ortus doang brand lokal. Hmm. Ada Spike juga katanya mau masuk juga, Mau balik. mau balik. CLBK, CLBK, comberan lama bawa kembali. cinta lama, Oh bukan, coba balik. Coba. CLBK. CLCB dong. CLCB. CLCB. Sorry. Cinta bekas. Ya, nih itu kenapa? Nggak, lo bisa sebutin nggak sih brand apa waktu yang mau masuk sebelum Tivis apa aja? Tipis. Inisial. Swespo masuk ke Swespo? Enggak. Oh, enggak. Nggak ada lah. Iya. Ada beberapa Berapa brand ya? ada beberapa brand. Lik. Karena kan tahu. Enggak ada. Karena kan tahu gua pamit Mau. sama Nike kan. Ah. Gitu. Ya gua posting secara resmi di Instagram lagi tuh. Enggak, tapi pasti gue yakin Iya. sebelum itu tuh kayak udah beredar di karena dunia Panggung Sandiwara? bukan. Oh, bukan. Sorry. Dunia peraparelan apalagi yang kalau kita kan ngeliatnya di luar, wah Adidas, Nike ini segala macam sama apa mungkin Muni apa aspek. Padahal mah di dalamnya menurut gua orangnya ya satu Iya. circle gitu Kayak maksud gua. Bisa aja. Ya. Iya, itu aja. Kayak gue tadinya kerja di Nike terus pindah ke Enggak. Adidas. Lu kan di sport tuh dari awal, enggak usah ke Nike jauh-jauh banget. Nah, itu pasti beritanya udah santer, wah nih Bayu mau cabut nih gitu kan. Pasti pada nawarin lo ya. Banyak sih bang. Yang Banyak ya? Ada brand lokal, ada brand luar juga ada. Brand luar juga ada. Luar Gua tebak aja kalau Puma. Gue tebaknya Puma. Enggak. Kalau gue. Brand lokal itu kan Kalau udah luar. pasti specs. Pasti spek brand lokal kan nggak mungkin yang lain kan. Kalsi. Nggak mungkin. Kalsi kayaknya belum fokus ke Oh, futsal tuh. terus? Belum. Terus udah spek doang. Udah lah. spek Lik doang. udah nggak fokus di futsal. Iya. Kan? Lik udah nggak fokus di futsal. Kayak spek doang. Brand luar nih menurut gua nih. Puma, gua udah dari awal Puma. Enggak. Iya. Mungkin Puma bisa Iya. jadi. Terus Adibas yang di Bekasi. Adinda Baru di Parung. Dan singkong 3 ya. Iya. Adinda dan Singkong 3. Itu gua belum pernah sih, kayaknya nggak ada di lokal deh. Kalau futsal ya, Adidas. Ada lah. Siapa? Nggak ada. Oh, enggak ada. Kalau futsal ya? Oh, bintangnya. Iya, Bintangnya emang ada. gitu. Kalau bola Oh, kan dulu ada. si merah. Bayu si merah. Bayu Merah dulu. Cuman sekarang kan nggak ada lah. Nggak ada. gitu kan. Muni gitu gua rasa Muni. baru masuk. Muni gimana? Muni ada tawaran. Lah, Coba ternyata- luar tuh berarti Muni, Puma, Adidas. Enggak, dia kan Muni doang. Puma kan Oh iya. kagak. Jadi Muni waktu itu dan akhirnya dia milih Ortus. Iya kan? Dengan Gua- kearifan lokalnya pasti. Dengan kearifan lokalnya gitu. Dan gua kaget juga sih sebenarnya kok dia mau sama brand baru gitu yang ya kalau kita bisa dibilang pada saat itu belum proven lah, belum terbukti. Lo mau nanya nggak kenapa? Lo coba lu tanya. Nah, ini dia. Kenapa pada saat itu lu pilih Ortus? Kalau menurut gue nih bang ya, Iya. Nah, menurut lo. gua nggak bakal khawatir sama Ortus karena di dalam Ortus tuh udah ada ibaratnya orang-orang yang berpengalaman di zaman dulunya udah mengelola brand lah. Kayak ya Pak Arif, Bang Yuda kan. Bang Yuda, Kan ya. udah lama di dunia sepatu kan. Jadi Hmm. ya gua nggak perlu yang Ragu. ngalahin dia lah ibaratnya. Pasti kalau dipegang dia pasti ya oke lah gitu, keren. Dan yang gua senangnya sih dari ide mereka tuh ya apa ya, dia ngasih gua kebebasan juga di situ dalam menentukan ya sepatu gua. Ya, ini lu mau sepatu yang kayak gimana Bay gitu ibaratnya. Dan gua ditunjuk secara langsung, misalnya nggak ibaratnya nih ini desainnya mau kayak gimana, desainnya dari ini ya, nggak kayak gitu. Jadi kita discuss bareng. Jadi itulah enaknya Ortus gitu. Jadi apa ya, jadi kita kerjasamanya bersinergi gitu bang, jadi bisa ibaratnya top lah. Saling mengisi. Ya, itu dia. Benar. Jadi ketika lo di propose nih, Bay, lo mau nggak ke Ortus nih? Itu tuh dari awal tuh udah ada omongan bahwa nanti lu gue bikinin sepatu signature lu. Udah ada omongan seperti Ya, itu? udah. Nih penawaran dari Ortus apa aja gitu. Oh. Kan gua bilang kan, Ortus menawarkan A B C D F G gitu misalkan. Dan
dari penawaran yang lain memang menurut gua Ortus yang paling gila idenya. Dan kayaknya paling mendekati kayak oh ya udah gue mau dia nih. Yang lain iya. mungkin setengah-setengah Ya, gitu ya. Ortus Ini lebih Ortus intens. ngebet. Iya. Oh, oke. Berarti benar-benar dia ini penuh sama produk-produk Ortus ya. Berarti dalam artian gua semua desainnya gua, warnanya juga pemilihan warna itu. Lu Iya. yang mau? Iya. Oh, Iya. sampai warna dia juga yang milih. Yang pertama tuh apa namanya? Savage, iya. Kalau nggak Savage. salah Savage. Gua Savage. Itu Gua pengen putih, gua emang pengen putih. Gua kan emang identik putih terus kan. Ih, kelihatan lah. Kelihatan lah. Kelihatan Karena lah. gua orang hitam. Jadi gua pengennya putih karena biar kelihatan di lapangan gitu, Bang. Baru mau gue belain dia udah ngejatuhin diri Oh, sendiri. enggak. Ah. Ya Allah, jangan Gua gitu. sadar ya. diri, Bang. Berarti bener dari awal penawaran Ortus tuh bener-bener klik sama dia. Berarti memang dia semenjak cut sama Nike tuh kayak nyari brand yang benar-benar gue pegang penuh nih gitu. Iya, istilahnya mungkin kayak gue punya, mungkin nih gue nggak tahu, mungkin Ide-ide lah. ide-ide gue punya sesuatu. Kalau gue pasti kan gitu lah. Kalau pemain udah Ego. gede kan gitu ada ego yang gue pengen sepatu tuh yang kayak gini. Dan itu lo tuangkan semua di sepatu lo yang dua ini gitu. Iya. Iya. Berarti itu pure ide lo dong dengan ya pasti dengan penyesuaian. Ya, lah. Iya, itu yang- penyesuaian yang- ada dikasih ini desainnya seperti ini. Lu mau yang mana gitu kan? Oh, gua kira discuss bareng. Wah, kayak ini. Cuy. Rulesnya Gimana? tetap ada ya. Pasti ada. Gitu sih. Oh, akhirnya karena ini Ortus mau bikinin sepatu gua, ide-ide gua tersalurkan, akhirnya lo pilih Ortus gitu. Iya, betul. Itu kontrak berapa lama Ortus Bang? 3 tahun. Ini 3 tahun tahun kedua. ini tahun kedua. 1 tahun lagi ngeluarin lagi ya? Tahun lagi. Apa? Ngeluarin lagi ya? Kan tahun pertama udah tuh Savage. Yang kedua Marvelous. Yang Marvelous. kedua yang ketiga ngeluarin lagi. Pasti ada. Wow. Tar lu. Tar kita Tar, bahas tar. itu. Gue Nih. gak mau bahas itu. Nggak jelas. Nah, penamaan Bang. Kalau penamaan Jogo Salah Savage itu dari siapa? Nah, kalau penamaan dari Ortus karena Oh, dari Ortus. karena dia yang tahu apa ya lebih Oh, historika iya, atau iya, apanya iya. mereka lah yang Ceritanya tahu. mereka yang bikin Iya, lah gitu. Jadi menurut gua nggak masalah. Lah, gitu. emang sebelum dia pakai Savage emang gak ada Jogo Salah Savage? Nggak ada. Nggak ada. Itu Oh, pas abis dia ya? iya khusus buat ini. Loh, gue pikir udah keluar duluan ya? Enggak, pada akhirnya sih Ah, Savage benar, itu benar. dibikin sama Ortus sepatu-sepatu yang kulit kan. Iya. Ada Forte Savage, Iya. kulit tuh gitu. Akhirnya Savage tuh Dan itu kulit. sih maksudnya gue sempet bilang kan, ini misalnya kalau punya gua kan udah apa namanya eksklusif kan. Kalau bisa jangan ada ditulisin kayak kemarin di Savage, ada Savage apa, Savage Oh, Jadi lu tulis- lu mintanya gitu? Iya. Ah, dan lu bisa request itu? Ya kan ini Marvelous nggak ada lagi dong. Yang Oh, akhirnya. Akhirnya. Oh, iya. Oh, nggak iya. ada Marvelous Forte. Ah, Forte. Iya. Dia- Oh. Kan kalau gitu ya sama aja kan. Ya kan? Iya. Nggak- Namanya jadi iya. nggak identik dengan Iya, lu nggak- gitu kan. nggak- Oh. Itulah gunanya, itulah manfaatnya apa untungnya Heeh. kalau lu punya nama. Makanya lu latihan, jangan tarekam Nggak, doang. tapi memang kita sudah punya nama sejak Iya, lama. bukan. Mama. Bukan itu maksudnya. Berarti alasan dia masuk Ortus tuh satu itu dia bisa menuangkan ide-idenya, Yes. kualitas orang-orangnya, Yes, dia nggak percaya perlu- lah, percaya, dia- dia trust udah nggak perlu diragukan lagi. Dan yang terpenting bang kita bisa sharing bareng sih. Apa yang misalnya apa nih yang ide misalnya apalagi nih Ortus bilang, "Bang, gimana kalau kayak gini?" Wah, boleh nih Bang gitu. Tapi tambahin ini ya gitu. Jadi kita Oh. lebih sering kayak discuss aja jadinya lebih apa ya? Kayak lebih dapet gitu Iya. kan. Enggak. Chemistry-nya. Enggak kayak misalkan, "Bay, ini gua ada sepatu buat lo kayak gini." Gitu Iya, kayak gitu ya. benar. Oh, jadi memang dibikin detailnya dari awal satu persatu itu atas apa namanya? Atas inspirasi berdua lah gitu. Antara Betul. Ortus dan Bayu. Bukan misalkan kayak ada handphone nih, gue punya handphone gini. benar-benar. Ntar gue namain aja nih handphone BBS gitu, nggak kayak gitu. Iya. Tapi materialnya memang dari awal lu memang pengen kulit. Kulit. Iya, karena kan di sebelumnya kan Tempo kan Oh. kulit terbiasa kulit kan. Si Metasala enggak ya? Memang Metasala. Enggak. Enggak, Sintetis ya? sintetis. Jadi kulit tuh lu rasa material yang paling cocok sama Iya, cocok sama gua. Dan sebetulnya apa aja bisa sih bang. Bisa. Cuman karena gua udah Metasala udah keseringan kulit nih ya. Jadi gua senang kulit. Cuman ada beberapa mungkin kalau kulit kan ya jadi mungkin terbatas kan ininya apa. Mungkin susah digambar. Kalau kulit kan cenderung kayak apa ya, kayak Tempo yang maksudnya nggak bisa yang full. di
print atau di print apa yang Aneh-aneh udah- gitu lah. Aneh-aneh, ngerti nggak bang? iya, Kayak paham, cenderungnya paham. kayak yang klasik, Iya. model-modelnya kan Iya. lebih ke bisanya gitu. Makanya sih. Polos-polos lah gitu. Iya, mungkin kalau nanti di next BBS kan kayaknya lebih ini nih. Wah, ya kan? bocoran tuh. Rembes, udah mulai rembes. Berarti Oke. mungkin next BBS kulit tapi mungkin digambar. Enggak, kulit Apa? mungkin di mata kaki. Cuma di bagian mata kakinya aja. Selebihnya bahan lain. Selebihnya terpal ya enggak lah, gila lu. Nah, yang pertama Jogo Salah Savage. Savage. Itu limited dan jumlahnya berapa penjualan? Gue 5.000 kalau nggak salah. 4.000. 4.000. sekian lah. 4.000 4.000 sekian. sekian. Dengan hitung-hitungannya Hitungannya Hitung-hitungannya. kali 3. Kita masih Gila. vegetasi. Tipis-tipis itu dari Jogo Salah Savage lu bisa beli apa? Oh iya, coba misalkan Tipis-tipis tipis-tipis aja. aja. Jadi Jogo Salah Savage itu kan gini lah, ini udah rahasia umum lah. Kalau lo collab pasti lo dapat Win-win. solution. Solution. Dapat itu. Nah, dari Jogo Salah Savage Savage, lo bisa beli apa? Kisi-kisinya aja. Iya. Kisi-kisinya. Roda 3 digit? Iya. Ya, 3 digit sih gue ada. Bisa beli apa ya? Iya. Bisa beli kendaraan baru. Iya, kendaraan. Kendaraan Bisa. baru. Oke, berarti Gokil. lumayan lah. Gila. Kalau Mobil bisa. mobil second nih, mobil second 80 juta. Second tuh 80 juta. Berarti dia bisa beli yang baru, Iya. 3 digit, Bre. Itu Savage. Savage. Dengan jumlah 4.000 atau Sekian lah 5.000. gitu lah. Nah, kalau Marvelous 2. Marvelous. Terus berapa? 7.000 berapa? 7.000 piece. 7.000. Dan ya, itu 7.000. Itu sepatu semua. Bukan. Enggak. Ini sepatu semua. Kalau nggak salah tanpa kedong-dongnya 50 kilo. Kecapinya berapa? Sama manggaru manis. Ya Allah. Nah. 7.000 Savage. 7.000 sekian. Naik ya. Naik. Itu pada pandemi. 7.200. 7.200. Iya, iya. Itu, 7.200. Gokil. itu padahal pandemi, ya. Pandemi itu, Bang. Dan itu sold out loh. Iya, Sold out. asli pandemi tuh. Itu sejujurnya Sportwise tuh mau ngakip 2 sepatu itu. Jadi nyisain 1 lah buat kita sendiri gitu. Oh. Dari 2 sepatu itu. Itu kagak ada yang nyisa dong. Jadi kayak akhirnya nanti kayak gua misalkan nih lo yang pertama nih kedua. Iya. gue di rumah kayak gitu. Udah nyisain 2. 1 Oh. 1 2. Karena mau 3 4 5. Amin. Amin. Nah, dari Marvelous. Soalnya tadi sebelum ini gue habis ngobrol. Katanya dia habis beli rumah. Iya. Rumah kayak Rumah ya. Barbie ya. Ya. Ya bisa lah. Bisa. Oke. Gila. Itu jadi kalau ada yang ngomong pemain futsal gajinya sedikit apa segala macam itu sebenarnya menurut gua tergantung lo. Tergantung lo. Iya, lu bisa sama aja kayak apa ya? Kayak lawyer kan orang semua ngeliat Hotman Paris. Sebenarnya ada juga lawyer yang ya gajinya juga sedikit gitu kan. Jadi emang tergantung lo nya aja menurut Tergantung gua. gimana sih. Iya betul. Tergantung lo seberapa besar lo menghargai diri lo sendiri. Yes. Bener nggak? Benar. Lo berapa besar menghargai diri lo sendiri? Dia kan 3 digit, lo berapa digit? Sebesar ini lah. Berapa? 3.000. Kalau golek mah gini, yang penting diajak main. Lek, ya boleh. Yang penting main gratis kalau dia. Dia yang penting main gratis Iya. makanya. Yang penting gua alhamdulillah diajak. Nah, tapi ini kan panjang nih Bang. Akhirnya kita balik lagi ke awal bahwa tidak semua pemain bisa menghargai dirinya se-elo gitu. Banyak gue lihat pemain yang mungkin kalau secara skill sekarang ini ya, gue ngomongin sekarang ini, mungkin kalau secara skill, secara permainan, secara prestasi mungkin bisa lebih dari lo. Tapi mereka tidak bisa menghargai diri mereka se-elo gitu. Menurut lo tuh gimana tuh Bang? Pemain-pemain yang di luar sana kan banyak lah, pemain timnas, pemain yang udah juara, cuman ya akhirnya secara brand value mereka biasa aja gitu. Belum ada yang se-elo itu. Menurut lo gimana? Ya menurut gue ya mereka belum belum tahu harga mereka sebetulnya. Kalau dia udah tahu harga mereka juga bakalan ngejaga atau meng-hire diri mereka kan. Nah sebetulnya itu yang tadi gue bilang, aset skill tuh sebetulnya kan bisa hilang kan. Betul, Ya setuju. kan? Nah aset digital sebetulnya yang paling penting kan kalau di era sekarang ini modern kan, kayak misalnya medsos ya segala macam, kita ada Instagram atau platform lainnya dan lain-lain. Menurut gua harus yang dikembangkan sih buat pemain ya, di ke arah sana Bang. Kalau mau pure di futsal gitu Bang. Karena kalau
Oke lah kalau dia mau cari kerjaan kayak ya contohnya kan udah ada Teli, Syaidan yang udah kerja di BUMN Perusahaan, kan, BUMN, perusahaan ya. kan dia udah enak kan. Nah kalau yang kita gimana cara yang pure bener-bener di futsal ya itu tadi ya secara lu kembangin terus skill ya fisik dan lain-lain ibaratnya biar nggak turun dan ya harus juga ngembangin itu aset digital sih kalau menurut gua karena kan sekarang serba digital kan kayak Betul, gitu. betul. Benar-benar. Jadi sekarang tuh memang gua kadang juga suka bingung sama penggunaan sosmed sekarang ya. Kadang anak-anak sekarang tuh postingannya nggak ada tapi followersnya ada. Itu gue bingung tuh. Lu bermain bersosial media tapi nggak ada yang lu Posting gitu. iya, Buat apa iya. ya? kayak Itu, buat kepo-kepo akun kepo-kepo tuh buat apa ya? Karena anak sekarang tuh enak tuh bisa milih yang mana yang mau dia mainkan. Ada apa aja? Facebook, Facebook udah enggak lah. Instagram, tapi Instagram, dia oke. bisa milih. Kalau Oke. dulu kita ngikutin tuh dari yang Facebook namanya aja. Friendster, Friendster, Facebook, Oh, iya, iya. naik tuh jadi cuman satu Iya, ya. kalau sekarang dia bisa milih tuh gue mau Oke, yang di mana. banyak platformnya. Banyak. Nih lu nih kalau gue lihat nih gue lagi buka Instagramnya Bayu. Gue bacain atau tuh. Itu followersnya berapa? Followersnya 873k. Gue nggak tahu pemain mana 873, futsal iya. dia. 870.000. Orang Pemain siapa? futsal bukan beras ini. Beras. Hitungannya kiloan. Gue nggak tahu pemain futsal mana di dunia ini yang followersnya di atas 500.000 Benar. kecuali Ricardinho. Ricardinho kalau nggak salah tuh banyak. Andi Yudo, Lokit. Andi Yudo mah ini Kang Lontar. Kang Bah Lontar. Falcao yang banyak tuh Falcao. udah kasih. Dan menurut gue salah satunya BBS gitu. BBS. Jadi gue liat ya profilnya part of team Ortus 8. Dio tuh ya. Dio, atlet Pokari. Nah itu lu kalau sama Pokari gimana sih bang? Apa? Kerja sama lu gimana sih? Ya gue emang kontrak dari Pokari atlet. Oh, Pokari atlet. Pokari atlet. Itu dia apa aja? Maksudnya gue futsal, ya bola gitu ada gitu? futsal. Jadi dia kayak gue dapetnya kayak gue bisa apa tuh namanya sport science kan Oh, Pokari kan punya iya. tim sport science kan. Oh, iya. Jadi emang jadi sebelum liga tuh gue biasanya sebelum mulai persiapan liga gue ngikut sport science dulu sama Pokari. Jadi sebelum persiapan liga gue udah unggul lebih satu duluan kondisi fisik gue. Oh iya. Gokil juga nih. Pokari itu Pokari. Ambasador DJ Sport Apparel sama Sport Always. Oh, udah pindah ya? Udah pindah ya. Ambasadornya Oke, DJ Sport Apparel sama Sport Always. Kayak gue nggak boleh lagi sini kayaknya. Sama kawan Ayah Indonesia. Itu apa tuh kayak Ayah Indonesia? Kalau Indonesia itu sebetulnya platform aplikasi jadi dia buat cari lawan sparring gitu. Nah, tapi dari sini gue bisa ngeliat bahwa bukan cuman produk olahraga doang Yes. yang nempel di situ. Benar-benar. Ngerti nggak? Jadi kayak lu tuh bisa ngembangin diri lu sebegitunya ya. Lu punya YouTube juga kan, Bang? Ada YouTube itu subscriber berapa? 100 ribuan? 200 200.000. mau 297-an. Tuh, di padahal upload jarang-jarang loh. Tapi subscribernya bisa segitu ya. Iya. Dulu yang paling ingat gue tuh sama Madun nih. Madun berapa tuh? Sampai trending ya? Ya trending sampai yang paling topnya trending 10. Trending Cuman 10. yang flatnya 13, trending 13. Tuh kan, gokil. Madun ya. Madun. Berapa juta? 5 masih juta? terkenal 5 juga juta? si Madun ya. 5 juta. Lumayan lah Iya. kalau untuk orang-orang maksudnya yang followersnya Bang Bay kan Madun masih relate lah Kenal Bang ya. Mas. Ya karena kan memang kalau Madun kayak apa ya? Idola anak Iya. kecil banget gitu. Jadi ya kan Kalau ngomongin Madun tuh Madun gitu kan. Madun. Bola Madun gitu. Tendangan si Madun. Tendangan si Madun Madun udah Si tahu Madun. lah. Iya. Dan dia maksud gue itu bisa beberapa brand dan lu pernah masuk manajemen artis nggak usah? Sampai sekarang. Sampai Sampai sekarang masih? Sampai sekarang di Made Entertainment. Gila, lu artis. Lo Lu ya lo lagi orang beji. Main di lapangan Hawaii. Ya. Tanah sama batu, banyakan batu. Ya, Allah, capek banget. Oh ya di manajemen artis tuh enak tuh. Tapi kalau di manajemen artis itu dalam artian lu ditawarkan main untuk sinetron gitu juga kan sih, Bang? Enggak Karena sih. kan Cuman ya kayak ke talk show Oh. gitu. Oh. Lagi itu ada beberapa kayak misalnya cuman ya gue maksudnya kayak gue nggak tertarik kalau maksudnya ke talk show apalagi acaranya kayak maksudnya dalam tanda kutip ya Hah? bukan segmentasi gue banget gitu bang. Oh. Jadi gue nggak olahraga iya, gitu. nggak bakal gue ini. Kalau buat cari engagement doang mah nggak tertarik gue kayak Iya sih. gitu. Oh. Tapi kontraknya sampai sekarang gitu. Iya baru perpanjang 3 tahun lagi nih. Waduh. Kemarin. Iya. Gue? Gue sama istri gue malah berdua. Lah enak tuh. Iya istri Suami gue istri. juga. Iya. Iya. Satu paket. Satu paket. Nah, ntar si Kafka nih yang berikutnya nih. Si Kafka nih Bujang, Sulung.
Gitu. Nah, nih Bang. Nah, yang menurut gua menjadi penghalang lagi selain tadi gua bilang pemain futsal tidak bisa menghargai dirinya sendiri adalah ketika mereka ngepost di feed itu malu gitu. Kayak misalkan dia di endorse sama pengharum ruangan gitu atau apapun lah gitu produk gitu. Itu yang gua alamin dulu, Bang. Nah, ini nih coba gimana nih, Mas? Dulu kan kita maksudnya dari ya dari orang kampung lah. Maksudnya kita bisa bilang gitu kan, dari orang kampung terus tiba-tiba nih ada Cila endorse gitu. Dulu gitu kan ya. Tapi orang itu nggak tahu berapa pemasukan dari Endorse itu. iya maksudnya ya kalau sekarang endorsement atau campaign tersebut gitu. Dan ya gue bilang ya lumayan sih kalau duitnya di situ lah istilahnya. duitnya iya maksudnya. Jadi- Dan kenapa kita harus ibaratnya bagusin aset digital selain skill ya. Kalau skill kan emang udah wajib karena Udah kan wajib. jualan futsal kita di situ kan di skill itu. Dan kenapa kita juga harus bagusin di sosmed ya karena menurut gua gitu. Jadi brand-brand yang jadi bukan hanya segmentasi futsal gitu yang bisa kontrak kita, Bang. Jadi ada brand-brand dari luar juga bisa wah kayaknya nih Cocok. kayak misalnya contoh kita punya wajah ganteng contoh, kan. coba, contoh. Misalnya kita punya ya contoh rambut lah ya, misalnya rambut. atau enggak muka ganteng atau gitu kan. Ya kita bisa ya Nivea masuk buat cuci muka ya kan atau shampoo ya kan ya kayak gitu-gitu. Nah, itu tips juga. Jadi buat lo yang mau main gitu atau mungkin buat atlet futsal yang nggak sadar bahwa oh ternyata gue bisa dihargai segitunya ya. Mulai sekarang ya lo harus hargain diri lo. Tapi lo juga harus istilahnya kembangkan. Jadi selain lo istilahnya taruh harga bilang mahal gitu kan, taruh harga mahal ya tapi secara sosmed, secara aset digital itu tadi lah lo harus ya lo sadar jangan Bener-bener. jangan naruh harga mahal tapi lu nya malu-maluin gitu kan. Kadang juga ini Bang, banyak pemain yang belum sadar aja sih sebetulnya. Kayak terus masih malu-malu. Kayak gue juga kan dulu malu-malu Bang pertama kali ya endorsement. Pasti ya dicengin pasti. Apaan sih gitu. Gue mau ini nih gitu. Sama siapa? Ya, apa? Sama siapa? Ya enggak ya pasti kan diceng-cengin kan apalagi ya dari keluarga ya. Dari keluarga ya biasa. Wes ini nih tentang iklan ini nih gitu ya kan. Ya, maksudnya ya bercanda. Cuman kan kalau orang yang malu Bang, jadi kan minder kan. Gue ntar nggak mau lagi ya gitu ya mungkin kalau orang sebetulnya sih iya itu kan yang ngejalanin diri kita kan Betul. sebetulnya dan yang mau ibaratnya dan sukses juga kan buat diri kita Betul. ibaratnya yang nggak usah peduliin sih sebetulnya kita tetap di jalur yang menurut kita positif aja gitu. Kalau menurut gue sih itu. Kalau yang ke arah negatif ya barulah kita harus ada di rem-rem. Kalau masih di rules positif buat kita campaign atau mempromosikan jualan teman atau apa ya itu maksud gue masih wajar nggak apa-apa Bang. Seru gitu. ya. Nggak usah malu-malu atau emang banyak yang malu dan gue juga pernah ngerasain malu nih dapat endorsement malu nih gue posting gimana ya gitu ya? lagi ya kan maksudnya wah kayak malu gitu cuman ya udah lepas aja pede aja gitu. Seru kali tiba-tiba. Bang, endorse nih. Terus dia posting Iya. Karena sarung gajah duduk. sarung atlas. Tapi pernah nggak Bang sarung-sarung gitu yang aneh-aneh gitu? Nggak pernah ya? Paling aneh. Paling aneh apa Di endorse? DM lu tuh yang paling aneh, Bang, tolongin promosiin ini dong di feed Abang. Paling aneh tuh yang apa? paling aneh sih itu investasi yang nggak jelas. Oh iya, itu jangan sih jangan. Yang ini Karena kan gue nggak tahu jenis usahanya kan. Benar. Gimana kan. Dan gue tuh sering baca tele juga itu maksudnya ya penipuan-penipuan gitu kan. Iya. Ya gue nggak ya banyak banget Bang. Puluhan kali orang. Iya. Cuman ya Gara-gara misalkan kita dapat let's say berapa juta tapi lu ngerugiin orang puluhan juta gitu kalau kayak gitu kan. Nah, tadi kita udah nanya-nanya nih di Instagram. Benar. Gue mau beberapa pertanyaan Instagram nih. Gue apa yang bacain? Boleh. Ya udah gue aja. Oh, emang gitu. Emang gitu kan? Emang gitu ya? Emang gitu harus di ini Iya, sorry. Biar lama aja kali. Ya udah ini. Ya udah gue aja. Ya. Bang Bay ini dari Kevin Arya ini Kevin ada mulu di mana? Kevin Arya nih. Kevin. Iya. Bojonggede. Bojonggede. Squad. Bojonggede Pride. Iya. Bang Bay mau tanya menurut Bang Bay Coach Golek layak nggak balik ke Liga Pro lagi? WKWK. Menurut lu gimana? Kalau menurut gua kalau Bang Golek layak masuk liga atau enggak sih? Gua sih belum lihat dia lagi. Jadi dinilai. Ya ini Bang ibaratnya kan udah Abang Australia Bang.
2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya. Nah. Ya paling kondisi fisik sih bang. Iya. Karena tinggal kondisi fisik aja. Karena kan ibaratnya skill sama pengalaman nggak usah diraguin lah. Maksudnya Jelek Bang berarti. Malik udah ya udah Jelek gue jelek. Ya maksudnya banyak. Oh, banyak. Banyak Jelek. pengalaman, ibaratnya skill juga ya kan top dunia. Lu ya, top dunia. Iya. Maksudnya Asia lu mah. skill ada, pengalaman ada kan, tinggal mungkin Fisik. kalau kondisi fisik sih, kalau yang Iya. umur-umuran kayak kita gitu. Nggak, emang ini umur berapa deh? Ya paling 30 kan? 78. 78. Ah, sekarang Tua. lu berapa? 56? Oh iya, udah masuk pala Liga Lansia. Terus kemudian ada dari Fadilah 19 underscore. Berapa lama adaptasi dari Nike ke Ortus? Nah ini menarik juga tuh. Nggak ada adaptasi sih. Karena hampir sama sepatu tipe tinggi tuh gue pasti masuk. Oke, sepatu tipe berarti high heels masuk ya? Ayo lu yang Iya. buat kondangan Iya, itu iya. kalau oke lah ya. Oke lah. Berarti jawabannya adalah nggak lama lah ya. Nggak Karena butuh waktu lama. Nggak butuh waktu lama. terus Dream Team Futsal versi BBS saat ini siapa aja coba? Yang Kiper. itu aja. Kiper. Kiper coba. Kiper. Yang masih aktif. Yang masih aktif ya. Terakhir benar-benar liga terakhir. Kiper. Bingung temen dia semua tuh. Bingung. Isan. Isan, oke Isan. Anchor. Cosmo terakhir tuh. Suni, Suni. Flank, 2 flank. BBS, BBS. Hah? Rutu Boy, Rutu Boy, oke. Pivotnya. Said. Said. Iya. Oh, masih Gile Said. ya masih Said ya. Masih dia masih. Abis. Pelatihnya. Kensuke terbaik. Gue pengen ngomong Kensuke cuma gak enak, tar aja. Iya. Kita sama asistennya, ntar asistennya Kensuke mau sini loh. Iya. Terus Bang BBS boleh kali jaketnya. Makanya kerja. Minta mulu giveaway kerja. Itu di mana bang? Yang lihat? Di ini. Oh kan ada story ya? Iya, tadi gua foto iya, kan. iya. Nah, terus awal mula BBS jadi BR kita udah ceritain Udah tadi. sudah. Heeh. Bewa Yang aneh. yang aneh. Buy one get one min. Salah tempat. Salah tempat. Gua nanya BBS ini lu masih aja minta Besok pagi diskon. katanya besok pagi. Besok pagi. Terus Bang kenapa udah sering latihan fisik nggak nambah-nambah? Lu jangan nanya tips di sini. Nanya yang lempeng-lempeng aja. Penghargaan paling tinggi yang pernah diraih BBS. Menurut lo gitu. Pribadi. Iya pribadi. Jadi ya kalau menurut lo misalkan juara menurut lo bukan penghargaan paling tinggi, cuman ada yang lebih dari itu ya nggak apa-apa. Menurut lo penghargaan paling tinggi? Penghargaan paling tinggi buat gue juara liga luar kan ya? Iya. Iya Si sih. Dalian. Itu ditawarin main lagi sih Mas? Main bang kan cedera lagi tuh kan. Terus Balik lagi. Sekarang. Nah itu dia ya udah putus kontak aja karena kan dia pakai WeChat. Oh. Iya itu WeChat dia di sana tuh ribetnya. Lu dulu emang pakai WhatsApp gitu kali? WeChat. Oh WeChat. Oh sampai WeChat. Jadi balik ke sini kan gua kontrak tuh sama Libido ya? sama Libido kan cedera kan. Nah itu di situ kan gue cedera. Pas cedera itu gue minta perpanjang, maksudnya di waktunya dia suruh gue datang tuh Oktober. Gue minta ya November lah gitu kan. Jadi nggak ngasih soalnya kan kita kan mau persiapan Champion Asia. Oh, karena Champion habis lu Club. juara itu iya, kan. juara Oh. klub kan langsung Champion Asia. Oke. Perbedaan yang mencolok futsal di sana sama di sini. Ya itu sistem kompetisinya aja bang. Oh, Dia kan udah Scudetto, maksudnya full kompetisi ya. Oh, full kompetisi, Iya. ya. Nah kalau Indonesia kan baru mau kan. Baru mau tahun depan ini, insya Allah ya. Iya 12 tim full. 12 tim berarti dapat main 11 ya. Ya enggak 20 Dua kali. Oh, Home away ya. 22 22. kali. Oke, perbedaannya terus Iya 22. masih mau nanya nggak? Masih mana Kalau ya? nanya gue balik. Bedanya skillnya orang sana sama skillnya orang sini. Oh, enggak. Kalau skillnya sih sama. kalau menurut gue ya dari kecepatan Indonesia. Oke. Kalau skill mungkin bisa dibilang Indonesia. Cuman kalau menurut gue kalau dia ya udah postur sistematis main. Teknik gitu kan. gimana kalau teknik secara Teknik teknik? sih sama-sama kan. Kurang lebih lah ya, kurang sama-sama. Taktikal individu juga sama, cuman dia lambat kan. Kalau dia udah maksudnya udah apa ya? Karena pelatih-pelatih asing dari dulu gitu kan. Brazil Jadinya, semuanya iya, gitu-gitu pada waktu. jadi ya Udah lebih terbentuknya, tapi Hmm. kalau lawan kita dulu kan 2012 kita masih kalah kan sama dia. Hmm. Dari 2000 berapa ya? 2014 kita udah menang terus sama dia. Sama Cina, si sama Cina. China. Oh. 2016 terakhir pertemuan kita lawan Cina tuh menang. Menang. Iya. Terus nih pertanyaan lagi Bang. Ini menarik nih. Calon sepatu Bang BBS digunakan untuk liga besok. Maksudnya mungkin liga
Liga next ya. Heeh. Calon sepatu ada sepatu baru lagi berarti. Kayak sih masih pakai Marvelous. Marvelous. Nah, kalau sepatu baru kapan tuh? Kira-kira tahun depan? Ada deh. Ya, ada deh. Tapi pasti ada sepatu baru. Enggak, warna masih tetap. Enggak, gua tahu. Gua satu lu satu nanyanya. Gua warna dah. Gua Warna masih tetap putih apa enggak? Enggak. Wah, Warnanya enggak beda. putih. Soalnya dua-dua enggak putih. Gua lagi ngebayangin uppernya doang enggak putih lu bayangin. Warna dominan semua sepatu dia Putih kemarin semua. putih. Nah, ini enggak putih. Gua penasaran gua. Udah off gue itu aja. Iya. Gua ini aja deh. Kapan buy one get one mulu. Saya sedang kalau nggak puasa order liga mungkin udah itu kali ya. Maghrib jam berapa? Lebih pengen berkata kasar gue. Jadi mungkin itu aja kali ya. Nah, Ada pertanyaan terakhir dari Bang Golek? pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir deh dari lu, ntar dari gue juga. Ya. Pertanyaan terakhir. Puasa hari ini. Insyaallah puasa. Oke, Masya Allah. Nah kalau dari gue Bang, nah menurut lo tips buat para pemain ini buat semuanya sih menurut gue, bukan buat yang baru mau main doang, tapi cuma buat pemain liga dan timnas juga nih. Menurut lo bagaimana caranya supaya mereka itu punya aset digital yang baik lah gitu, dan bisa dilirik oleh brand pastinya kan? Iya. Selain prestasi gitu coba. Menurut lo gimana? Ya menurut gua ya buat teman-teman yang lagi yang merasakan di liga lah, sama-sama di liga dan di timnas gitu, ya pengen biar brand image gitu. ya posting sih sesuai karakter lu sih. Misalnya karakter lu emang suka sering nge-gym apa segala macam, ya nggak apa-apa lu kuatin di situ, sering post lu nge-gym, nggak usah malu gitu Bang, nggak usah malu, karena dari lu sering nge-post gym lama-lama, misalnya terus lu sering nge-post lu lagi main gym apa segala macam, terus lu jadi pemain terbaik kan, jadi kan banyak dari anak-anak muda kan pasti terinspirasi karena dia kerja kerasnya di situ nih, lihat aja dari kita lihat scroll postingannya segala macam kayak gitu ya kan. Terus juga kalau mau brand masuk ya itu tadi jangan malu buat post, ya posting yang apa adanya lah, ibaratnya apa adanya, yang ya lu real lu gitu, Jangan dibuat-buat lah gitu dibuat-buat. Ya kalau mau buat itu ya nggak masalah, cuman yang hal positif aja gitu. Nah kayak itu tuh kayak siapa ya? Kayak Adum tuh sering nge-gym tuh gue liat tuh. Sering nge-gym, postingan. Maksud gue itu jadi value tambahan ya. Gue kan juga nggak tahu dia nge-gymnya beneran apa cuma buat postingan doang. Coba intinya di Instagram itu menurut gue jadi value dia gitu kan. Betul. Jadi emang sebagai pemain, selain postingan-postingan yang ya pasti lu main gitu kan, main futsal atau apa segala macem, harus ada istilahnya value tambahan lah dari diri lu. Jangan cuman main doang gitu, karena kalau pemain ada berapa ratus pemain liga di di Indonesia ini, dan carilah sesuatu yang ya itu tadi kayak Bang Boy misalkan latihan nge-gym, nah itu kan beda gitu kan. Karena kadang gini Bang, misalkan sekarang nih lo lagi nge-gym gitu latihan, mau kemana sih? Ya. Tuh, bahaya tuh kata-kata itu hati-hati itu dari dulu. Mau kemana? Mau kemana? Liga masih lama. Itu hati-hati itu. Jadi jangan malu Bang, lanjut aja terus Bang ya. Jangan malu, lanjut aja terus. Mau ibaratnya orang mau ngomong apa, ya itu mah omongan orang kan. Iya, Yang penting kita yang lakuin. Dan kalau kita udah dikontrak brand apa segala macam kan, itu kan feedbacknya sendiri kan ke kita kan, bukan ke orang. Jadi ya menurut gua ya udah, lanjutin aja. Selama itu positif kan? Selama itu positif ya kan, dan nggak ngerugin orang lain ya. Betul. Setuju. Oke, cukup. Oke, begitu aja. Jadi kita sudahi podcast kita hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini podcast religius banget ya. Yang selesai ya. Alhamdulillah. Bukan mana ini? Belum. Bang Bayu, thank you, terima kasih banyak. Thank you, Bang. Terima kasih. Oke, see you, bye-bye.